Corona ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran indah dan banyak pelajaran. Salah satunya, agar engkau sadar bahwa bumi ini milik Allah. Nih, semua benua, Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan benua-benua yang lainnya, itu milik Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat sebenarnya kita diingatkan. Kita selalu mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita jadi sadar bumi ini bukan milik Amerika, yang mungkin dia merasa sebagai polisi dunia. Bumi ini bukan milik Cina, yang mungkin dia berpikir memiliki kekuatan ekonomi. Bumi ini bukan milik Yahudi, yang mungkin sebagian takut dengan Yahudi, dengan tipu daya, makar, dan konspirasi mereka. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua yang hidup di muka bumi ini adalah makhluk yang harus taat kepada Al-Khaliq. Ahibati fillah, ketika engkau sadar engkau bukan pemilik, engkau hanya orang yang singgah. Sebenarnya tiap hari yang mati itu banyak. Tiap hari. Ketika kita di Mekah, kita dapat melihat satu waktu sholat 9 jenazah, 12 jenazah, 7 jenazah tiap waktu sholat. Kematian itu biasa. Tapi corona, Masya Allah, membuat semua orang jadi ketakutan. Ketakutan dengan kematian. Ini salah satu yang indah. Mengingatkan kita kalau kita bukan penduduk bumi ini. Kita cuma ditaruh untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, agar kalian tahu bumi ini ada pemiliknya. Pemiliknya berkuasa. Kemarin gempa di sana, gempa di sini, itu juga mengingatkan. Mungkin kalau gempa skalanya hanya untuk tempat tersebut. Yang lain nonton. Ya. Ketika terjadi tsunami, sama. Orang yang terdampak adalah tempat lokasi tsunami. Yang lainnya hanya nonton. Sekarang semua penonton hidup dalam kecemasan. Kenapa? Dengan corona ini dia bisa menjadi orang yang selanjutnya. Pengumuman itu grafiknya terus naik. Indonesia dari 2 terus naik menjadi belasan. Naik jadi 30 ke atas. Naik terus jadi 100. Corona itu seakan-akan mengatakan engkau yang selanjutnya. Engkau yang selanjutnya. Terus jadi 200. Jadi 300, jadi 400, jadi 500, jadi 600. Jadi berapa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, corona ini membuat kita sadar dengan nilai dunia. Berapa sih kita mau bayar dunia ini? Kita bisa melihat orang-orang mengurung diri di rumahnya daripada dia dapat fulus tapi dia terdampak corona atau terinfeksi corona. Ternyata harta berlimpah yang selalu dibanggakan, uang banyak, saldo di rekening yang kemarin sempat rame-rame
public figure menunjukkan jumlah rekeningnya. Bisa buat apa? Itu duit yang banyak. Kita melihat orang yang kemarin saling berebut harta. Saling sikut sana, saling sikut sini. Akhirnya dia tahu, ternyata dunia ini hanya seperti ini. Sebuah virus yang kecil membuatmu jadi takut, membuatmu jadi bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Yang tikar itu membekas di lambung Nabi SAW dan punggung beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis melihat yang seperti itu. Dia memikirkan itu Kaisar Romawi, Kisra, raja-raja Persia. Mereka hidup bergelimang harta, hidup dengan kemewahan, hidup dengan segala kenyamanan, kelezatan. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa peduliku sama dunia, Umar? Apa, ngapain kita sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan naik kendaraan, kemudian dia singgah di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Di bawah pohon itu kita nggak lama. Dan Corona mengajarkan kita tentang nilai dunia, jemaah.